Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah rahmatan lil alamin amma ba'du. Tiada sebuah untaian kata yang terindah yang terucap dari lisan dan hati kita kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tiada berbilang. Dan Allah jualah yang melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya. Salawat berangkaikan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang revolusioner terbesar yang sanggup merubah cara dan wajah dunia dalam waktu yang relatif singkat. Baiklah, sebelum masuk ke judul ceramah kami pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fanya Dwi Vanessa. Perkenalkan, nama saya Afifah Mufidah. Kami berdua utusan dari MTS Ibadur Rahman Lolo. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukaddimahnya, langsung saja masuk ke judul ceramah kami pada malam hari ini yang kami beri judul Ramadan Bulan Penuh Berkah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita sering mendengar bahwa Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Tetapi apakah kita benar-benar menyadarinya atau hanya sekedar mendengarnya? Di bulan ini pahala dilipat gandakan, doa-doa diijabah, dan pintu surga dibuka lebar-lebar. Di bulan ini hati yang keras bisa menjadi lembut, dosa yang banyak bisa dihapus, dan iman yang redup bisa kembali menyala dengan cahaya yang hangat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Siang kita menahan hawa nafsu, malam kita disibukkan dengan ibadah yang syahdu. Lisan dijaga dari bicara dusta, tangan dijauhkan dari perbuatan dosa, hati disucikan dari dendam dan iri agar Ramadan menjadi saksi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama
ta'assama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai titik balik dalam hidup kita. Ramadan bukan hanya datang lalu pergi dan berlalu begitu saja, tapi Ramadan harus meninggalkan jejak dalam jiwa agar kita selalu istiqomah hingga bertemu dengannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setidaknya ada 5 kunci sukses yang jika melakukannya dengan baik, insya Allah akan menjadikan Ramadan kita lebih berharga. Adapun 5 hal tersebut yaitu, yang pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jika seseorang memahami maksud, hikmah dan manfaat dari apa yang dilakukannya, maka tentu saja ia akan melakukannya dengan ringan dan senang hati. Hikmah puasa antara lain adalah menjadikan madrasah ketakwaan dalam diri kita, sebagaimana isyarat Al-Quran ketika berbicara tentang kewajiban berpuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Hikmah puasa yang lain adalah menggugurkan dosa-dosa yang terdahulu sebagaimana telah disebutkan dalam banyak riwayat seputar keutamaan ibadah puasa Ramadan. 2. Mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam ibadah puasa. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang fakih ahli ilmu agama lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salah satu syarat diterima ibadah adalah ittiba atau sesuai aturan dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sudah menjadikan bab puasa ini sebagai pembicaraan khusus dalam kitab fikihnya. Hal yang perlu kita ketahui utamanya adalah apa-apa yang diperbolehkan, apa-apa yang membatalkan, siapa saja yang boleh berbuka dan apa konsekuensinya. 3. Menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. 2 hal yang harus kita lakukan yaitu menjalankan sunnah-sunnah puasa dan menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi hikmah dan keberkahan puasa. Sunnah-sunnah puasa antara lain adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Sunnah-sunnah puasa lainnya adalah berdoa sebelum dan saat berbuka serta berbuka dengan seteguk air. Menjaga pahala puasa juga dengan menjauhi segala sikap dan tindakan yang dapat mengurangi keberkahan puasa kita, seperti marah tiada guna, emosional, berdusta dalam perkataan, ghibah maupun kemaksiatan secara umum. 4. Menghiasi puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan. Banyak ragam ibadah yang disyariatkan dalam bulan penuh berkah ini. Mari kita menghiasi Ramadan kita ini dengan ibadah-ibadah mulia tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau menghiasi hari-hari Ramadannya dengan tilawah tadarus, memperbanyak bersedekah, salat tarawih, menyiapkan hidangan berbuka, bahkan juga iktikaf di masjid selama 10 hari yang terakhir. 5. Mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan.
Bulan puasa dipenuhi dengan ragam amal yang sungguh akan melelahkan bagi sebagian besar orang. Karenanya kita menjadi saksi bagaimana kaum muslimin berguguran dalam perlombaan Ramadan ini sebelum mencapai garis finishnya. Salat tarawih di masjid menyusut sedikit demi sedikit seiring berlalunya hari-hari awal Ramadan. Karenanya merupakan hal yang tidak bisa dibantah adalah kesuksesan Ramadan bergantung pada keistiqomahan kita dalam menjalankan kebaikan di dalamnya hingga akhir Ramadan tiba. Baiklah, sekian ceramah dari kami pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.